Pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Pak Pedi, apabila seorang perempuan biasa haidnya 7 hari, kemudian setelah pakai alat kontrasepsi jadi 12 hari haidnya, apakah mandi besarnya pada hari ke-7 ataukah pada hari ke-12? Ketika seseorang itu belum memakai alat kontrasepsi, rutin menstruasinya sampai hari ke-7. Ini berarti murni menstruasi hari ke-7 itu. Berhenti hari ke-7 itu murni sebagai sebuah prosesi menstruasi. Nah, kalau sudah dipasang alat kontrasepsi kemudian menjadi 12 hari, sisa hari tambahan ini kalau yakin itu sebagai darah mens, maka tentu tidak mandi besar pada hari ke-7, tapi mandi besar pada hari ke-12 saat bersih. Kalau tambahan hari itu sebagai bagian dari proses menstruasi. Tetapi kalau sisa hari itu bukan bagian dari menstruasi, tetapi itu merupakan pengaruh dari alat kontrasepsi, maka mandinya harus pada hari ke-7. Sesisanya hari itu tetap dia sholat, dia tetap berpuasa. Sisa hari inilah yang kemudian di dalam bahasa hadis disebut dengan istihadah. Jadi kata Rasul kepada seorang perempuan yang bertanya bahwa dia itu mensnya melebihi dari biasa, maka kata Rasul, kalau tiba waktu berhentinya mens, maksudnya yang normal, kata Rasul, mandilah dan sholatlah. Tetapi kalau melebihi jadwal menstruasi yang normal, maka kata Nabi, sholatlah dan bersucilah setiap kali akan sholat. Maksud bersuci di sini adalah darahnya harus dibersihkan. Nah, persoalannya, orang awam tidak tahu itu tuh darah menstruasi ataukah pengaruh dari alat kontrasepsi. Nah, ini harus ditanyakan kepada dokter, ya. Dok, sisa ini apakah sisa yang biasanya atau tambahan keluarnya darah ini mens apa bukan? Kalau kata dokter itu, oh itu ini Bu, bukan mens, itu pengaruh dari alat kontrasepsi. Kalau dokter mengatakan begitu berarti istri Anda harus sholat. Tapi kalau kata dokter tuh, oh enggak Bu, memang kalau pakai alat kontrasepsi seperti itu menstruasinya menjadi lebih lama. Nah, kata dokter begitu, maka itu dianggap mens. Ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Aisyah berkata, Fatimah binti Abi Hubeish istihadah. Jadi istihadah itu keluar darah yang di luar normalnya haid. Lalu Nabi bersabda, Inna damal haidi damun aswadun yu'rafu. Sesungguhnya darah haid itu kan kamu kenal warnanya. Fa idza kana dzalika famsiki anis shalah. Kalau itu yakin darah haid, maka kamu jangan sholat. Fa idza kana al-akhar fatawaddai wa sholli. Tapi kalau itu diyakini bukan darah haid, maka berwudu dan sholatlah. Ini yang saya tadi katakan. Kalau lebih dari jadwal menstruasi itu diyakini masih darah mens, maka kata Nabi, famsiki anis sholah, jangan sholat. Fa idza kanal akhor, kalau darah yang keluar itu diyakini bukan mens, fatawaddai wa sholli, wudu dan sholatlah, gitu. Nah, ini isyarat bahwa kalau ibu-ibu menstruasinya lebih dari jadwal biasanya, Anda harus konsul kepada yang ahli, pada dokter spesialis kandungan. Apakah itu darah mens atau bukan? Kalau kata dokter itu darah mens, maka walaupun lebih dari jadwal biasa, famsiki anis sholah, jangan sholat. Sholatnya kapan? Fa'idha kanal akhor, tapi kalau darah yang keluar itu disinyalir atau diprediksi atau dinyatakan oleh yang ahli bukan darah mens, fatawaddai wa sholli, sholat. Dan setiap kali mau sholat hendaklah berwudu. Jadi walaupun masih punya wudu, dicek kalau keluar darah, maka darahnya dibersihkan, pembalutnya diganti, berwudu dan sholat. Ini bagi yang
mengalami menstruasi lebih dari jadwal biasanya. Apakah itu karena memakai alat kontrasepsi atau karena sebab-sebab lainnya?